Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Rafaisa Putri dengan NIM 612100047. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri atau self knowledge adalah tentang memahami dan mengenal diri sendiri seperti preferensi, kelebihan, dan kelemahan. Banyak hal yang membuat kita belum mengenal diri dengan baik karena kita merasa diri yang sempurna dan serba bisa. Karena itu, kita sulit menerima masukan atau kritik dari orang lain, apalagi tentang kekurangan kita. Memahami dengan baik hal-hal pokok dan penting tentang diri sendiri, seperti ciri-ciri kekhasan fisik, kepribadian, watak, temperamen, dan mengenal bakat serta konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Mengapa kita harus mengenal diri sendiri? Karena mengenal diri sendiri itu sangat penting, terutama sebagai landasan atau pondasi yang kuat untuk mengembangkan diri. Dengan kata lain, semakin kita mengenal diri sendiri, semakin mudah mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meraih kesuksesan. Tapi harus diingat juga, mengenal diri sendiri jauh lebih sulit daripada kita mengenal orang lain. Karena itu, kita harus kenal diri kita sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri yang kita miliki. Apa sih manfaat dan tujuannya? Manfaatnya itu seperti kita dapat mengenal tentang kenyataan diri kita dan sekaligus kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dimainkan untuk mewujudkannya. Namun sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan atau dikembangkan. Tidak memahami potensi diri akan membuat sulit mengarahkan diri pada tujuan hidupnya sehingga gagal dalam pergumulan hidupnya. Cara mengenal diri sendiri itu banyak, cuman di sini saya menjelaskan hanya beberapa, seperti bersikap terbuka, open-minded terhadap kritik atau saran orang lain, juga mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya. Juga melalui penelusuran bakat dan kepribadian, kita harus mencari apa sih bakat yang kita punya dengan kepribadian yang ada di diri kita tuh, pengalaman sehari-hari, juga kebersamaan dengan orang lain. Semakin banyak kita berorganisasi, semakin banyak kritikan, mungkin kita semakin bisa menerima apa yang orang kritik atau orang saran ke kita. Di sini ada 4 jenis temperamen, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Sanguinis sendiri kepribadian yang cenderung optimis, lincah, ceria, dan riang. Si sanguinis ini suka petualangan dan dapat mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Tipe sanguinis biasanya sangat cepat merasa bosan. Dan sifat tersebutlah yang kadang bisa jadi dampak negatif bagi sanguinis. Tapi di balik itu, si sanguinis juga kreatif, bahkan bisa menjadi seniman yang hebat mungkin. Lalu untuk koleris, biasanya orang yang berorientasi pada tujuan. Mereka itu biasanya ditandai dengan kecerdasan, analitis, pemikiran logis, praktis,
Tapi mereka tuh belum tentu jadi teman yang baik untuk kita. Karenanya mereka tuh nggak suka dengan percakapan yang basa-basi, omongan yang basa-basi. Mereka lebih suka menyendiri dan gak suka bergaul dengan orang yang gak tipe sama si koleris ini. Untuk melankolis biasanya identik dengan seseorang yang sering menangis dan mudah tersentuh. Tapi tipe kepribadian melankolis ini gak sesederhana itu loh. Juga cenderung lebih sensitif jika dibandingkan dengan orang-orang dengan kepribadian lainnya. Sifat inilah yang membuat si melankolis ini mudah berempati pada orang lain dan peka pada lingkungan sekitarnya. Tapi di sisi lain, si melankolis ini juga dikenal sebagai sosok yang perfeksionis dan juga kesulitan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah plekmatis. Si plekmatis ini punya kepribadian yang gak mudah untuk galau atau senang atau marah. Mereka akan merasa lebih nyaman kalau berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Plekmatis juga dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Seseorang dengan kepribadian si plekmatis biasanya orang-orang yang cinta damai. Lalu untuk kesimpulan dari semua ini yang saya jelaskan tadi, yaitu pengenalan akan fisik menyadarkan diri untuk menerima diri sendiri apa adanya. Dengan menerima diri, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri, tidak menyalahkan keadaan yang terjadi pada dirinya. Terus mudah percaya diri, mampu berusaha, menjadi berkah bagi sesama. Dan pada intinya kita juga harus tahu tentang kepribadian kita, mengenal diri kita. Itu bisa jadi landasan atau pacuan untuk kita kembangin potensi apa yang ada di diri kita. Percaya diri juga jangan lupa. Kita harus percaya diri. Open minded, menerima kritikan dari orang lain. Itu yang utama sih. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya atau ada salah-salah kata atau typo, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.